Survei nasional ini dengan margin of error 2,5%, Bung Saidiman, ini kita sebelum melihat pasangan, kan kita ingin melihat efek daripada wakil. Oleh karena itu kita lihat dulu tanpa pasangan. Ini hasil survei tanggal 2 sampai 8 Oktober sebelum dideklarasikan pasangan-pasangan itu. Kita mendapatkan angka seperti ini. Prabowo 37%, Ganjar 35%,2, jadi 1,8 bedanya persen. Anies 22,7. Jadi Ganjar dengan Prabowo ini tidak signifikan perbedaannya secara statistik. Bisa jadi memang Prabowo di atas, tapi bisa juga Ganjar sebenarnya yang di atas, karena kita butuh 5% selisihnya untuk mengatakan secara meyakinkan 5 atau 6% meyakinkan bahwa Ganjar dengan Prabowo ini berbeda secara signifikan. Ini kalau tanpa wakil, Bung Saidiman. Ya. Nah, kita lihat yang dengan wakil. Yang dengan wakil seperti ini. Ya. Anies 23, Ganjar Pranowo Mahfud MD 33,1, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka 36, bedanya 2,9. Ya. Kita lagi-lagi minta selisihnya itu untuk yakin itu sekitar 6%, atau 5-6% begitu. Ini kurang gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan siapa yang di atas atau siapa yang di bawah. Tapi kalau dengan Anies, sementara dari hasil survei pada awal Oktober ini, Anies ya memang pada posisi nomor 3 gitu, secara statistik gitu ya. Kita perhatikan, Bung Saidiman, selisihnya kan tidak signifikan gitu ya. Jadi Anies tanpa Muhaimin 22,7, dengan Muhaimin Iskandar menjadi 23,5. Ada plusnya tapi cuma 0,8, yang itu tidak signifikan gitu ya, tidak punya arti secara statistik perbedaan itu. Kedua Ganjar 35, kemudian setelah berpasangan dengan Mahfud itu minus 2,1. Itu juga sama, jadi di bawah 5% perubahannya. Jadi itu dilihat bagi kita tidak signifikan. Prabowo Gibran juga sama minus 1, setelah dipasangkan dengan Gibran dari 37 jadi 36, ini juga tidak signifikan. Nah, yang tidak tahunya ini kemudian tidak tahu itu naik jadi 2,3, ini juga tidak terlalu signifikan, Bung Saidiman. Jadi kesimpulannya, Bung Saidiman, sejauh ini atau sampai pada survei awal Oktober ini, walaupun itu belum didaftarkan, tapi kan kita udah tahu kemungkinan-kemungkinannya. Kalau kita tes di lapangan pada awal Oktober itu, 3 nama wakil itu tidak punya kontribusi. Jadi baik Muhaimin Iskandar, Mahfud maupun Gibran itu belum membantu memperkuat pasangan mereka masing-masing, Bung Saidiman, sejauh ini. Oleh karena itu hiruk pikuk tentang wakil itu nggak kelihatan, nggak membantu gitu loh. Ganjar nggak terbantu atau belum terbantu, Anies belum terbantu, Prabowo juga belum terbantu gitu loh, oleh 3 nama yang udah diseleksi dengan sangat ketat, didiskusikan di sana sini gitu ya. Heboh kayak begitu, menimbulkan kehebohan. Tapi gini, Profesor Saiful, ini kan ya bertolak belakang dari tadi kehebohan itu ya. Susah sekali sepertinya menentukan wakilnya, dan ternyata gitu aja. Efeknya tidak terlalu baik. Apa penjelasannya kira-kira yang paling mungkin kita sampaikan gitu? Penjelasan sementara kita diskusikan, ada aspek yang, salah satu aspek yang mungkin menjelaskan ini adalah kalau kita adu nama-nama 3 nama jadi wakil itu dengan yang nomor 1, yaitu kita adu misalnya Anies, Ganjar, Prabowo,
Caimin, Ya. Mahfud dan Gibran, 6 diadu di situ. Ya. Yang 3 yang jadi calon wakilnya itu memang gapnya jauh. Oke. Elektabilitasnya dari yang nomor 1 yang sekarang ini. Oleh karena itu dia ditelikung, kira-kira begitu. Dia berada di dalam kantong. Ya. Masing-masing nomor 1, Pak Mahfud itu ada di kantong Ganjar, gitu ya, bukan di luar sebuah kekuatan baru yang akan menambah, bukan, tapi tersubordinasi pada Ganjar. Demikian juga Caimin tersubordinasi sama Anies. Oke. Demikian juga Gibran tersubordinasi pada Prabowo untuk sementara ini. Itu penjelasannya ya.